Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di lapangan. Sebelum ke lapangan kita pastikan dulu persiapan kita dari segi kostum terlebih dahulu. Biasanya kita pakai lengan panjang karena daerah kita cukup panas. Kemudian kita harus menggunakan celana panjang karena daerah kita juga daerah yang cukup semak, sehingga nanti kalau kita masuk ke dalam hutan-hutan kaki kita bisa lecet-lecet. Jadi kita gunakan celana panjang dan jangan lupa menggunakan sepatu wajib dimanapun kita berada. Kalau ke lapangan wajib menggunakan sepatu, dan tambahannya bisa menggunakan topi. Dan sekarang saya menggunakan masker karena memang sedang pandemi. Kita ingat 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, itu persiapan dari segi kelengkapan pakaian kita. Kita lanjutkan ke persiapan alat. Di sini kita lanjutkan dengan pengenalan peralatan. Ini di depan saya semua adalah peralatan standar yang kita gunakan untuk kegiatan lapangan, khususnya pemetaan geologi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ada palu geologi, ada dua jenis. Ada yang sebelah kanan, ini adalah palu untuk batuan beku, dan sebelah kiri ini palu untuk batuan sedimen. Bagaimana cara membedakan? Kita lihat dari ujungnya. Kalau untuk batuan beku itu lebih runcing, sedangkan batuan sedimen itu lebih gepeng. Nah, kenapa kita harus membawa palu geologi? Kenapa tidak pakai palu rumahan saja? Karena memang dari segi kekuatan palu geologi ini kompatibel atau sesuai untuk batuan, terutama batuan yang keras-keras. Kalau kita pakai palu yang rumahan, kemungkinan bisa patah dan memang akan sering patah. Itu untuk palu. Nah, selanjutnya ada kompas. Ini kita gunakan kompas Brunton. Kompas ini arah penunjuk jurus ataupun panah-panahnya ini ada north south-nya, ini menunjukkan strike-nya. Nah, ini memang sangat biasa kita gunakan untuk kuliah geologi. Ada juga kompas-kompas lain. Tapi yang standar kita gunakan adalah kompas Brunton ini. Kemudian ada loop atau kaca pembesar. Loop ini digunakan untuk melihat mineral, karena kadang-kadang mineral ukurannya terlalu kecil, kita gunakan loop. Nanti bagaimana cara menggunakan loopnya kita lihat nanti ketika di lapangan. Kemudian ada GPS. Nah, GPS ini memang digunakan untuk kita mengetahui koordinat dari stasiun yang sedang kita amati. Jadi ini sangat penting. Kalau tidak ada GPS, maka kita tidak bisa menandakan stasiun kita nanti di dalam peta. Selanjutnya itu ini buku catatan lapangan. Buku catatan lapangan digunakan untuk mencatat semua data yang bisa kita ambil di lapangan. Nah, biasanya di buku catatan ini ada dua halaman yang berbeda. Yang pertama, ini halaman untuk sketsa. Jadi setiap singkapan yang kita jumpai itu harus disketsa untuk mengetahui fitur-fitur geologinya. Karena kalau dari foto saja agak sulit untuk menentukan fitur-fitur geologi. Dan kalau kita sketsa, kita bisa memasukkan informasi-informasi kegeologiannya. Kemudian di lembar sebelahnya ini adalah bagian deskripsinya. Tentang deskripsi dan juga data-data lapangan yang bisa kita dapati. Kemudian kita perlu clipboard. Biasanya digunakan, sangat mudah membantu kita di lapangan untuk memudahkan ketika kita ngambil strike dip pada singkapan, ataupun memang digunakan untuk menulis atau mensketsa. Kemudian yang jelas alat tulisnya, ada pena, ada pensil. Itu saja
alat yang standar yang kita gunakan untuk kegiatan lapangan. Nanti kita langsung ke lapangannya. Oke, hari ini kita akan membuat satu peraga atau video untuk pengambilan data struktur yang ada di lapangan. Kita sekarang berada di satu singkapan. Ini singkapannya, dan ini singkapannya sangat kompleks. Lokasinya tepat di Jembatan 2 Gulamo. Jadi biasa juga kita sering ke sini. Jadi saya ambil data di sini untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya mengambil data geologi struktur secara sistematis dengan baik dan benar. Oke, biasanya kalau dalam pengambilan data geologi baik struktur, petrologi dan sebagainya, kita awali dengan melakukan observasi jarak jauh. Observasi jarak jauh kita mulai dengan melakukan sketsa. Maka di sini kita akan mulai dengan mensketsa dari singkapan ini. Bisa kelihatan? Oke, di sini adalah singkapan berupa potongan bukit. Jadi kita gambarkan, kalau bisa gambarnya seril dan bentuk sebenarnya. Lebih kurang seperti ini. Nanti bisa diukur panjangnya menggunakan meteran. Ini paling lebih kurang 30 meter. 30 meter. Ketinggiannya lebih kurang 15 meter. Nah, kemudian kita lihat fitur-fitur besar yang bisa ditunjukkan di sini. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada zona hancuran yang sangat besar di bagian sebelah kiri singkapan. Jadi ditandain saja ini sebagai zona hancuran, nanti dibuat bentuk bongkah-bongkah batunya menunjukkan dia ada zona hancuran. Kemudian kita lihat di atas itu ada kesan-kesan seretan seperti silicon site. Nanti kita cek secara lebih dekat ketika sudah selesai kita sketsa. Kemudian di depan kita terlihat ada bentuk lipatan. Jadi kita gambarkan bentuk lipatannya. Kita lihat di sebelah kanan perlapisannya terlihat sangat jelas. Ada beberapa, kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 untuk singkapannya. Lebih kurang saja. Dan di bagian atas sudah menunjukkan puncak lipatannya. Tapi dia terputus di bagian sini. Ada pecahan batuan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dari sini. Sambung di sini juga sudah menunjukkan adanya bidang-bidang perlapisan. Jadi kelihatan seperti ini, lebih kurang gambarnya. Nanti akan saya tunjukkan gambar yang sudah jadi. Ini saya mulai dari awal lagi untuk menunjukkannya. Di bagian atas di sini ada terlihat perbedaan litologi. Sini seperti ada lempungnya. Kemudian ada pasir. Ada lempung lagi. Ada pasir lagi. Nah, karena kita fokus kepada strukturnya, nanti kita akan menuju ke lokasi-lokasi ini. Yang pertama di sini untuk lokasi kemungkinan sesar karena ada zona hancuran. Kemudian ini lokasi lipatan, nanti kita akan menuju ke sayap kiri, dan sayap kanan. Kemudian nanti kita ambil di salah satu singkapan ini zona-zona kekarnya untuk data kekarnya. Jadi minimal kita sudah tahu lokasi-lokasi mana secara struktural yang akan kita kunjungi, sehingga ketika kita lihat dari dekat, kita bisa melihat struktur dengan lebih jelas. Kalau kita langsung menuju ke singkapan, kemungkinan besar kita tidak bisa melihat struktur-struktur, terutama struktur yang skalanya itu besar. Jadi ketika kita lihat nanti langsung dari dekat, yang hanya kelihatan hanya batuannya saja. Strukturnya mungkin tidak kelihatan. Oleh sebab itu kita perlu melihat sketsa terlebih dahulu. Nah, di dalam sketsa, kalian harus meletakkan arah sketsa kalian. Arah sketsa biasanya diletakkan tanda panah untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Cara melihatnya adalah diarahkan saja sesuai dengan arah pandangan kita.
pandangan seperti ini. Ini menunjukkan yang sebelah kiri dan yang ini menunjukkan sebelah kanan. Tapi arahnya tetap arah north. Di sini north 15 derajat dan di sini north 25 derajat dan di sini north 205 derajat. Berarti sini north 205 derajat east dan di sini north kebalik, di sini 205 derajat east, di sini north 25 derajat east. Oke, itu wajib ada. Kemudian keterangan lain seperti cuaca, hari, tanggal, kemudian lokasi, itu perlu ditambahkan. Nanti silahkan saya akan tunjukkan nanti gambar yang sudah siap, karena ini hanya untuk penunjukan di awal. Mari kita langsung menuju ke stop site atau lokasi-lokasi yang sudah kita inginkan data strukturnya. Let's go. Oke, setelah tadi kita melakukan sketsa jarak jauh, yang sudah kita tentukan titik-titik mana yang menunjukkan data-data sesar, kita menuju langsung ke titik yang sudah kita perkirakan dari jarak jauh tadi. Nah, tadi kita lihat di sini, ini semua adalah zona hancuran. Zona hancuran ini indikasi bahwa di sini ada satu struktur. Biasanya zona hancuran berkaitan dengan struktur sesar. Nah, di sini hampir semua batunya sudah hancur. Nah, penanda selain zona hancuran, di sini kita lihat ada bisa bergerak. Oke, di sini ada zona breksiasi sesar. Kita lihat di sini pecahan-pecahan batuannya. Pecahan-pecahan batuannya itu bersudut-sudut meskipun kecil-kecil. Dan kalau kita lihat ke atas memang zonanya sangat hancur semuanya. Nah, kita di sini ingin mencari di mana sebenarnya bidang sesarnya. Nah, apa sebenarnya penanda dari bidang sesar? Yang paling utama itu adalah silicon site. Nah, kita akan mencari silicon site-nya. Tadi sudah coba berkeliling di sini. Kita jumpa di sini ada silicon site. Oke, di sini saya ingin menunjukkan yang mana sih namanya sebenarnya silicon site. Nah, silicon site itu adalah bagian kesan atau bekas pergerakan dari sesar. Biasanya ditunjukkan dengan permukaan yang bergaris-garis. Di sini kalau kelihatan, di sini ada bentuknya bergaris seperti ini. Ini kelihatan di sini. Nah, ini kita lihat bentuknya bergaris-garis walaupun hanya sedikit karena ini sisa-sisa karena tingkat pelapukan yang cukup tinggi. Nah, garis-garis ini menunjukkan bekas goresan atau pergerakan dari sesar. Nah, bagaimana kita menentukan jenis sesarnya? Kita tentukan dengan meraba ataupun merasakan pergerakannya. Kita ikutin garis-garis ini kemana arah menghalus dan kemana arah yang mengkasar. Kalau kita lihat, kalau saya rasakan sini, kalau kita bergerak seperti ini dia halus. Kemudian kalau kita bergerak sini, itu lebih kasar. Dan itu juga ditunjukkan di sini. Di sini ada bekas-bekas seperti cabutan. Jadi kalau kita bergerak sini, ini akan smooth. Sedangkan kita bergerak ke bawah, dia akan tersangkut. Nah, jadi ketika kita lihat tadi yang mana menghalus dan mana mengkasar tadi, kita rasakan dia bergerak menghalus ke atas. Jadi kalau diilustrasikan, blok yang hilang ini bergerak ke atas seperti ini. Nah, sesar yang bidang hanging wall-nya itu bergerak ke atas, berarti dia adalah sesar naik. Nah, kemudian arah pergerakannya kemana? Ke kiri atau menganan? Kita lihat pergerakan seperti ini. Yang mendekati ke arah saya adalah sebelah kanan. Berarti ini adalah sesar naik menganan. Makanya di catatannya kalian harus tandakan. Di sini sudah saya tulis tadi. Lokasi kita di sini, di area sini. Di area ini. Jadi di sini ditandain nanti sesar, ditulis saja
ada sesar. Kemudian data sesarnya tadi yang pertama kita dapat, dia adalah sesar naik. Di sini dia adalah sesar naik. Kemudian pergerakannya menganan. Nah, setelah itu baru kita ukur bidang sesarnya. Nah, mengukur bidang sesar ada beberapa data yang bisa kita ambil. Apalagi kalau kita jumpa silicon site. Yang pertama itu adalah bidang sesarnya, strike depth dari sesarnya. Yang kedua adalah pitch-nya. Nah, tadi setelah diambil, bagaimana cara mengambil bidang sesar? Itu sama dengan mengambil bidang strike depth. Jadi kalau kita lihat bidangnya ini adalah bidangnya. Kita arahkan saja. Penunjuk ini menunjukkan arah strike-nya. Arah strike kita menggunakan hukum tangan kiri, ya kan? Hukum tangan kiri. Berarti strike-nya ke sana, berarti arah panahnya ini menuju ke arah belakang saya. Tinggal diukur saja. Nah, cara mengukurnya itu adalah dengan meletakkan si pool ice-nya itu harus di tengah-tengah. Kemudian nanti ketika sudah di tengah, tinggal ditahan. Nah, di sini lebih kurang 35 derajat north 215 derajat east. Lebih kurang arahnya. Kita baca yang north-nya. North 215 derajat east. Kemudian kita ukur nilai kemiringannya. Arah kemiringannya dengan menunjukkan tabung itu gelembungnya nanti di tengah-tengah. Nanti saya akan buat video praktek untuk kompas sendiri. Ini saya tunjukkan saja secara umum. Oke, lebih kurang kemiringannya adalah 62. Nah, di sini tadi 215 bidang sesarnya. 215. Ini 50, ini 55 tadi kami ngukurnya. Sekarang 52. Perbedaan sedikit itu biasa dalam pengukuran. Nah, berarti kita sudah dapat nilainya. Bidangnya north 215 derajat east dan kemiringannya 55 derajat. Dia adalah sesar naik, ditunjukkan dengan arah menghalusnya tadi. Kemudian pergerakannya menganan. Kemudian data selanjutnya yang perlu kita ambil adalah data pitch. Pitch itu apa? Pitch itu adalah sudut pergerakan dari sesarnya terhadap arah strike-nya. Jadi, kalau tadi kita sudah letakkan dapat arah strike-nya lebih kurang seperti ini. Tadi, maka di sini kita gariskan saja. Biasanya kalau di lapangan kita langsung di batuannya. Kebetulan batuannya sama warna dengan pensilnya, jadi nggak kelihatan. Jadi saya ilustrasikan saja di sini. Di sini arah sesarnya lebih kurang seperti ini, ya kan? Di sini menghalus. Kita tadi rasakan di sini pergerakannya menghalus. Strike-nya seperti ini. Ini arah strike. Maka yang kita ukur adalah sudut arah pergerakannya. Kita ukur menggunakan busur. Ukur dengan menggunakan busur seperti biasa waktu kita belajar waktu di sekolah. Lebih kurang 30 derajat. Ini lebih kurang saja karena harusnya kita ukur langsung di sini. Tapi karena warnanya tidak memungkinkan, maka saya ilustrasikan saja. Ini sekitar 30 derajat. Maka bisa kita tulis di sini. Tulis di sini pitch-nya 30 derajat. Arah pergerakannya menganan ke atas. Menganan naik. Dengan pitch-nya itu berlawanan dari arah strike-nya. Ini arah strike. Kemudian ini pitch-nya 30 derajat. Yang pergerakannya menghalus ke atas. Nah, ini adalah data penting ketika kalian menganalisis sesar. Nanti analisisnya akan dilanjutkan menggunakan stereo net.
Oke, sekarang kita menuju ke singkapan yang menunjukkan lipatan, itu lipatan sayap kiri. Lipatan di sini cukup besar, kalau dari dekat kita tidak bisa lihat dengan jelas, tapi ketika kita lihat tadi dari jarak jauh ketika kita sketsa, kita bisa lihat bentuk lipatannya dengan sangat jelas. Nah, sekarang posisi kita adalah di sini. Lebih kurang di sini posisinya. Dan tadi sudah kami ukur juga nilai strike dip-nya itu North 265 derajat East 31. Di mana kami mengukurnya? Di sini. Oke. Kita lihat kita sebenarnya berada di atas bidang perlapisan. Tapi di sini kita masih bisa lihat di sini ada perbedaan litologi. Sini pasir, kemudian sini ada lempung tipis, maka di sini adalah bidang perlapisannya. Jadi kita bisa ambil nilai strike dip dari bidang ini. Sama mengambil strike dip tetap menggunakan kompas, menggunakan hukum tangan kiri. Sini. Kalau miringnya seperti ini, maka strike-nya ke sana, ke depan sana. Maka seperti yang saya bilang tadi, penunjuk ini adalah penunjuk strike-nya. Jadi kita letakkan saja di sini. Dan kita letakkan sampai bull eyes-nya ke tengah. Agak silau ya, karena kita lagi tengah hari. Oke. Lebih kurang 300 North 300 derajat East. Tadi di situ tulisannya North 265. Lumayan berbeda jauh. Kemudian kemiringannya kita ukur seperti ini. Dengan menunjukkan, kenapa kita perlu clipboard? Karena kita nggak bisa langsung ukur sini. Jadi kita perlu bantuan si clipboardnya. Sehingga kita bisa ukur kemiringannya. Itu lebih kurang lebih kurang 25 derajat. Di situ tadi ya lebih kurang 35 derajat. Nah, untuk memastikan arah kemiringannya, kalian bisa jatuhkan air atau pasir. Ketika dijatuhkan, kita lihat arah jatuhnya seperti ini. Maka inilah dip yang harus kalian hitung tadi. Lebih kurang tadi 35. Ini kelewatan. Lagi nah, lebih kurang 35. Nggak kelihatan ya dari situ. Nah, kelihatan 35. Maka bisa langsung ditulis di sketsa yang sudah kita buat. North tadi 300 derajat East 35 derajat lebih kurang. Jadi langsung saja ditulis di sini North 300, ini bisa ditandain strike dip biar tidak bingung. Strike dip. Ini untuk sayap di sebelah kiri. Nanti kita lihat di sayap sebelah kanannya juga sudah kita ukur tadi. Oke, kita ke sayap sebelah kanan. Oke, sekarang kita menuju ke sayap bagian kanan. Nah, di sini singkapannya lebih terlihat jelas, berlapis-lapis. Posisi kita kalau dari sketsa itu lebih kurang di sini. Ya, di sini posisi kita. Nah, kita akan ukur juga sayap kanan ini. Yang data kita ambil adalah data strike dip-nya. Sama seperti yang kita ambil di sayap sebelah kiri. Nah, di sini bidangnya sangat jelas kelihatan. Kalau di sini tanpa menggunakan clipboard atau bidang bantu, kita bisa mengukur langsung di sini. Karena memang bidangnya sangat jelas kelihatan. Oke, kita coba ukur.
Kalau bidangnya mengarah ke sini, maka arah strike-nya kalau mengikuti hukum tangan kiri mengarah ke dalam. Kalau yang tadi mengarah ke belakang saya, sedangkan yang di sini mengarah ke depan saya. Kita ukur saja langsung, ini lebih dan kurang seperti ini. Oke, sini lebih kurang 100 nih knot, 105 derajat tadi setelah bull ice-nya berada di tengah. Kemudian nilai kemiringannya kita coba dulu pakai pasir. Kalau kita letakkan di sini, kemana jatuhnya? Jatuhnya sini. Maka kita letakkan arahnya ke sini. Sorry, ini kebalik. Mana dia? Nggak kelihatan gelembungnya. Oke. Ini lebih kurang 40 derajat. Jadi tinggal kita catat saja di sini 110 ya. 110 derajat is, 40 derajat. Tadi diukur 45, sekarang kita buat 40 derajat is. Ini data untuk sayap kanan. Jadi kalau untuk lipatan itu kita memerlukan data strike dip untuk sayap kiri dan sayap kanannya. Nah, kadang-kadang kita tidak lihat sayap kiri dan sayap kanan. Kita hanya lihat lapisan-lapisan batuan. Maka kita ambil saja lapisan-lapisan tersebut. Nanti ketika kita plotting ke dalam peta, maka kita bisa lihat nanti pada litologi yang sama dan arah kemiringannya saling berlawanan, itu menunjukkan indikasi adanya lipatan. Jadi syarat utama untuk mengambil data lipatan adalah ada sayap kiri dan ada sayap kanan. Oke. Pengambilan data kekar. Nah, data kekar ini adalah data struktur sedimen yang selalu ada, baik itu ketika ada sesar, ada lipatan, ataupun tidak ada sesar, tidak ada lipatan, biasanya kekar juga bisa muncul. Nah, kebanyakan kekar ini digunakan untuk membantu interpretasi kita terhadap data sesar ataupun data lipatan. Nah, data sesar biasanya kita ambil sebanyak 15 set untuk menunjukkan arah kekar utamanya. Jadi ada arah kekar-kekar utama. Kalau kita hanya mengambil satu atau dua data, itu kemungkinan tidak mewakili keseluruhan struktur yang ada di satu singkapan. Makanya kita ambil datanya, biasanya kita mengambil sebanyak 15 pasang. 15 pasang berarti ada 30 data strike dan dip dari setiap kekar. Kekar juga datanya adalah strike dan dip. Nah, kalau singkapannya bagus seperti yang kita lihat di sini, biasanya kita menggunakan teknik scan lining. Scan lining itu adalah kita menarik satu tali untuk merentasi singkapan ini, dan setiap kekar yang mengenai tali tersebut kita ukur nilai strike dan dipnya. Kalau dari gambar, lokasi kita itu dekat dengan sayap kanan dari lipatan yang ada di lokasi ini. Nah, usahakan setiap data kekar itu ditandain di mana lokasi pengambilannya. Jadi, data yang diambil sama data strike dip. Kita minta bantu seorang asisten, Abdul Hadi untuk mengambil data kekar, sama seperti mengambil data strike dip. Silahkan. Pertama kita tentukan dulu bidangnya yang mana. Di sini mungkin kita ngambil bidang yang mudah saja. Ini bidang kekar. Silahkan diambil bidang kekarnya, ngambil strike-nya. Oke. Saya bantu pegangkan.
Ya, silakan. Untuk pengambilan data speknya. Ini cukup tegak ya, nilai kemiringannya 340, lebih kurang 300 knot, 340 derajat is, dan kemiringannya adalah sekitar sekitar 71 derajat. Jadi itu setiap kekar ini kalian ambil, ini yang melintang, baik yang kekarnya kosong ataupun kekarnya diisi oleh urat-urat, baik itu urat kuarsa atau urat kalsit, juga diambil. Karena kekar adalah ruang kosong yang bisa diisi oleh mineral lain. Nah, perbedaan kekar dengan sesar jelas ya. Kalau kekar ini tidak ada pergerakan ataupun tidak menunjukkan adanya pergeseran. Sedangkan kalau sesar kita lihat yang tadi itu ada menunjukkan silicon side, sedangkan di sini tidak ada menunjukkan apa-apa. Diambil sebanyak 15 pasang. Tadi kita sudah mengambil datanya semua. Silahkan nanti dicatat dengan rapi data kekarnya. Ini dari 1 sampai 30 data kekar. Dan arahnya lebih kurang sama saja. Jadi dari keseluruhan singkapan yang kita lihat tadi dari jauh, ada beberapa titik yang kita kunjungi. Yang pertama tadi adalah data sesarnya di sekitar di sini, zona hancuran. Ini zona hancuran. Kemudian data lipatan, ada sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kirinya kita dapat 300 derajat is, 35 derajat. Kemudian sayap kanannya not 110 derajat is, 40 derajat. Kemudian di atas data sayap lipatan kita ambil data kekar. Ditandain di mana ngambil data kekarnya. Nah, ini untuk data-data pengambilan data-data struktur yang ada di singkapan ini. Kemudian litologinya juga nanti wajib kalian jelaskan, dan itu dijelaskan dalam materi petrologi. Nah, itu saja untuk pengambilan data struktur di lapangan sudah lengkap. Ada data kekar, ada data lipatan, dan juga ada data sesar. Itu adalah struktur tektonik yang kita inginkan di lapangan. Kemudian nanti kita akan coba analisis menggunakan stereonet data-data ini untuk mendapatkan arah tegasan utama yang bekerja pada singkapan ini. Oke, itu tadi tahapan-tahapan kita dalam pengambilan data geologi struktur, yang mana dimulai dari sketsa dari jarak jauh untuk melihat struktur-struktur geologi dari jarak jauh terlebih dahulu. Baru nanti kita tentukan spot-spot yang menunjukkan struktur besar, kemudian kita menuju ke spot-spot tersebut dengan penglihatan yang lebih dekat. Nah, tadi kita lihat ada 3 struktur utama yang bisa kita jumpai dalam singkapan ini. Yang pertama ada sesar, kemudian ada lipatan, dan juga ada kekar. Mudah-mudahan pemahaman terhadap pengambilan data struktur ini bisa dipahami oleh semua mahasiswa yang mengambil pemetaan geologi pendahuluan. Karena memang keterbatasan kita tidak bisa ke lapangan, maka video ini dibuat untuk membantu kalian agar bisa mengetahui kondisi real yang ada di lapangan dan bagaimana cara mengambil data struktur khususnya di lapangan secara sistematis dan benar. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.